Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di channel BEM FAI UHAMKA. Kali ini gua bakal ngebahas tentang buruknya etika komunikasi publik pejabat pemerintah yang ada di Indonesia. Nah, mulutmu harimaumu. Seperti itulah pepatah yang sering kita dengar. Tapi kali ini gua mau ngebahas tentang bagaimana etika harimau-harimau pejabat publik kepada masyarakat yang mana jadi bagian komunikasi politiknya. Kalau dilihat sekarang ini banyak banget pejabat publik yang melontarkan statement yang seenaknya dan jadi ngebuat gaduh di tengah masyarakat. Padahal kalau kita lihat dari tujuan komunikasi politik adalah untuk membentuk opini publik gitu kan. Semakin buruknya komunikasi publik, maka semakin buruk juga opini yang timbul di masyarakat kayak gitu. Nah, berbagai faktor yang ada, kalau dilihat dari berbagai faktor buruknya komunikasi publik, yaitu bukan hanya sebagai pengalihan isu belaka gitu kan, tapi karena memang pejabat publiknya nggak paham isu apa yang sedang dibahas di masyarakat kayak gitu. Nih, gua kasih contoh kayak gini. Waktu kerusuhan di Papua tahun 2019, ada seorang Menko Polhukam ketika ditanya berapa jumlah korban yang ada di sana terkait dengan kerusuhan tersebut, Wiranto sebagai Menko Polhukam bilang, terserah saya mau mengumumkan atau tidak. Nah, kayak gini nih, statement kayak gini ngebuat gaduh di masyarakat dan juga terlihat seperti pejabat otoriter kayak gitu kan. Belum lagi kasus yang masih anget gitu kan, dimana ada RUU Omnibus Law gitu. Di salah satu pasalnya, di pasal 170 tentang RUU Ciptaker itu, banyak pasal yang isinya itu menurut masyarakat nggak jelas kayak gitu. Nah, tapi ketika dikritik sama masyarakat, seorang Menko Polhukam yang baru gitu kan, Bapak Mahfud MD, dia bilang itu salah ketik gitu kan, atau typo lah kalau bahasa zaman sekarang itu. Nah, nggak mungkin dong kalau typo itu atau salah ketik sampai 3 ayat gitu kan. Typo itu paling cuman beda huruf A ke E atau gimana lah gitu. Itu baru bisa dibilang typo. Kalau sampai 3 ayat kan nggak mungkin typo gitu. Nah, komunikasi publik juga seharusnya ngebuat masyarakat tenang dalam menghadapi isu-isu yang ada gitu. Nah, nggak kayak Pak Terawan nih selaku Menteri Kesehatan, dia bilang bahwasannya virus corona itu kebal di Indonesia. Masyarakat di Indonesia itu kebal dengan virus corona karena doa gitu kan. Ya, seharusnya sebagai menteri gitu kan, Pak Terawan ngasih statement yang ilmiah gitu dong. Jangan sampai ngasih statement yang ngasal gitu kan. Dan kenyataannya ketika Pak Terawan bilang masyarakat Indonesia itu kebal dengan virus corona, sampai saat ini hampir 30-an masyarakat Indonesia yang positif, negatif, atau masih suspek lah istilahnya dengan virus corona kayak gitu. Dan juga kabar yang terbaru itu ada 1 pasien virus corona yang meninggal kayak gitu kan. Nah, ini kan yang kayak gini nih akhirnya jadi gaduh di masyarakat, katanya kebal, nggak taunya ada yang sampai meninggal gitu kan. Nah, bukan itu saja, Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan di awal tahun 2020 ini dia bilang ketika ada musibah banjir itu, Pak Anies bilang bahwasannya anak-anak itu senang bermain di genangan air yang ada kayak gitu. Padahal ketika kita lihat pejabat publik, seharusnya komunikasinya jangan kayak gini lah gitu. Ketika ada banjir ya kan, seharusnya Gubernur DKI ngasih edukasi ke anak-anak kecil dampak daripada bermain genangan itu apa. Jangan sampai ketika ada genangan, anak kecil malah dibilang senang kayak gitu. Walaupun nggak bikin gaduh di masyarakat, tapi cobalah dikurangin lah komunikasi yang kayak gini gitu. Nah, selanjutnya itu ada miskomunikasi. Miskomunikasi ini banyak terjadi khususnya itu di pemerintahan kabinet gitu kan. Di pemerintahan kabinet, kita kasih contoh aja pada waktu itu di awal tahun 2020 di Natuna itu kan ada kasus apa itu? Awal tahun 2020 kasus Cina masuk ke
perairan Indonesia gitu, dan mengklaim bahwasannya di Natuna itu adalah perairan Cina kayak gitu. Nah itu tuh miskomunikasi itu banyak pemerintah yang memang kelihatan seolah-olah tidak kompak terkait dengan adanya isu itu gitu kan. Nah balik kembali ke komunikasi, komunikasi adalah sebagian kecil yang bernilai tinggi gitu. Buruknya komunikasi berdampak pada kinerja suatu pemerintahan. Maka dari itu, pimpinan tertinggi harus mengevaluasi etika komunikasi bawahannya agar kedepannya komunikasi yang diberikan kepada publik sehingga publik dapat mencitrakan hal yang baik kepada pemerintahan. Cukup sekian dari gua. Kalau ada kritik atau saran silahkan komen di bawah kayak gitu. Mungkin ini aja yang bisa gua sampaikan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Cukup sekian, billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.